الرحيم نوينا والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai ayat yang terakhir kita baca, ayat apa? Ayat Ali Imran ayat 7, Syekh. Ali Walladzi Imran. anzala Ya, bukan ayat Imran, kita Al-Baqarah. masih di Al-Baqarah. Qaulul Yahud 'inda sarfil qiblah sudah. Udah, Syekh, itu udah Sudah, semua, Syekh. Syekh. Sarfil qiblah belum atau sudah belum? Belum sih. Belum. Ustazah Fira sudah kayak setelah nikah sudah tidak fokus. Enggak, Syekh. Enggak, kemarin perasaan udah semua, tinggal ini udah ditandain, Syekh. Iya, sarful qiblah itu kita bilangnya insyaallah minggu depan kita masuk itu ya. Sarful qiblah itu artinya apa itu? Seperti kemarin saya jelasin tapi sedikit belum selesai. Rasulullah SAW waktu tinggal di Makkah sudah jadi kenabian atau dapat itu wahyu. Rasulullah di Makkah bisa atur jadikan Al-Ka'bah sama Baitul Maqdis dua-duanya jadi kiblahnya. Kiblatul Rasul SAW. Dia bisa berdiri di depan Al-Ka'bah tapi juga belakangnya itu Baitul Maqdis. Jadi dapat dua. Al-Ka'bah di depannya, belakang itu di Baitul Maqdis. Itu kapan? Kalau dia atur. Karena kita tahu di Al-Ka'bah seperti bulat. Kalau kita mau salat seperti bulat. Jadi Rasulullah pilih tempat yang bisa jadikan Al-Ka'bah di hadapannya langsung. Terus arah Baitul Maqdis juga di hadapannya. Itu kapan? Waktu di Makkah. Di Makkah mereka tidak bilang apa-apa. Karena orang Quraisy mereka memuliakan Al-Ka'bah. Juga mereka tidak fokus. Nabi Muhammad salat jadikan Al-Ka'bah di depannya. Karena mereka lihat Nabi Muhammad salat ke Al-Ka'bah. Ke Al-Ka'bah mubasyaratan. Atau langsung. Setelah Rasulullah SAW hijrah. Atau pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Sekarang Makkah jadi jauh. Tidak bisa jadikan arah Al-Ka'bah sama arah atau arah Makkah sama arah Baitul Maqdis di dalam satu arah. Tidak bisa. Dia salat langsung ikut kiblat Ibrahim alaihissalam yang Baitul Maqdis. Ikut Baitul Maqdis. 1 tahun 6 bulan atau 17 bulan nanti kita baca di sini 17 atau 16 bulan. Hasilnya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Rasulullah salat ke mana? Ke Baitul Maqdis. Di mana itu? Di Al-Madinah. Oke, di Al-Madinah ada beberapa orang Yahudi. Kita tahu dari kemarin ini ceritanya cerita orang Yahudi. Orang Yahudi biasa tinggal di Baitul Maqdis. Tapi kenapa mereka pindah ke Makkah, ke Al-Madinah? Karena mereka baca di buku At-Taurah, nanti akhir zaman keluar dari Al-Madinah atau dari Makkah. Mereka usaha pindah atau bikin keluarga orang Yahudi biar orang Nabi itu keluar dari mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW keluar dari orang Arab, ya itu kita kemarin sudah baca di buku tafsir. Mereka sudah tahu sifatnya, tahu ciri-ciri Nabi Muhammad tapi tidak ikut karena mereka iri. Ini kenapa Muhammad dari orang Arab bukan dari orang Yahudi? Kenapa tidak dari kita? Itu cerita pertama. Yang kedua, sudah banyak di Makkah tinggal di Al-Madinah, tinggal di Al-Madinah. Waktu Rasulullah datang ke Al-Madinah, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Banu Nadir. Itu ada beberapa suku-suku orang Yahudi di sana. Mereka hidup di Al-Madinah. Seperti tadi, tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman keluar dari kita. Tapi qadarullah Nabi keluar dari Bani Hashim,
Quraisy, dari Quraisy. Setelah Rasulullah hijrah ke Al-Madinah, sekarang Rasulullah tidak bisa jadikan Al-Ka'bah di hadapannya sama arah Baitul Maqdis. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke Baitul Maqdis mubasharatan. Langsung enggak ada arah Al-Ka'bah. Mereka bilang karena waktu Nabi datang seperti cerita-cerita yang kita kemarin belajar, mereka tanya kepada Nabi Muhammad berkali-kali, ini kamu bilang bagaimana agamamu? Rasulullah kasih tahu agama saya ini, agama saya ini, agama. Kasih ngajaran-ngajaran yang ada di agama Islam. Waktu Rasulullah, waktu mereka lihat Nabi salat ke Baitul Maqdis, bilang ini Muhammad bawa agama baru tapi ikut kiblatku atau kiblat kita atau kiblat kalian. Rasulullah dari awal tidak mau ke Baitul Maqdis. Tapi belum ada wahyu, dia ikut ke Baitul Maqdis. Setiap hari karena Rasulullah kangen sama Al-Ka'bah, dia suka kiblat Ibrahim alaihissalam atau Ismail, langsung dia setiap hari pengen lagi lihat ke langit, tunggu kapan datang atau kapan Jibril datang, bilang sama beliau sudah pindah dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Allah Ta'ala kasih tahu di surat Al-Baqarah, saya qulu sufaha minan nas. Tapi di sini awalnya itu kenapa? Karena orang Yahudi bilang kenapa Muhammad bawa agama baru tapi masih ikut kiblat kita. Coba baca, Ustazah. Kekafiran di sini langsung kekafiran saya nggak apa-apa. Kenapa kekafir? Qala Ibnu Ishaq walamma sarifat al-qibla 'an Syam. Di sini nggak ada sih. Kenapa enggak ada? Di bukunya terjemahnya nggak ada. تنازع اليهود والنصارى عند رسول الله يا اليهود dan Nasara waktu mereka bilang ليست اليهود على شيء ليست النصارى على شيء. Sudah. Ayat Al-Baqarah 113 Ustazah. 113. Oh, dah ini. Indonesia berkata pada saat delegasi Kristen Najran sampai di tempat Rasulullah SAW, maka pendeta-pendeta Yahudi itu datang menemui mereka dan langsung terlihat cekcok dengan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Rafi bin Huraimalah berkata, kalian tidak mempunyai pegangan. Rafi bin Huraimalah kafir kepada Isa bin Maryam. Sudah habis itu, qala Abdullah bin Surya, kata Abdullah bin Surya al-A'war al-Fatyuni, ba'du habis itu qala Ibnu Ishaq walamma surifatil qibla 'an Syam. Belum ketemu Ustazah. 13. Al-Baqarah kan sih? Sudah bukan di Al-Baqarah, di buku. Setelah pertanyaan orang Yahudi ya kan. Oke. Surat Asyuria Al-Awar. Ayat saya qulu sufaha minan nas. Oh, ini komentar orang Yahudi tentang pemindahan kiblat ke Ka'bah, Syekh. Ucapan orang Yahudi ya. Oke, tentang pindahan. Ayo. Dipindahkan ke Syam, ke Ka'bah yang terjadi pada bulan Rajab, genap 70 bulan sesudah Rasulullah SAW tiba di Madinah. 70 bulan sesudah baca Rasulullah. benar. Ini 70 bulan atau 17? Bulan Rajab genap 70 bulan sesudah Rasulullah SAW tiba di Mekah. 70 bulan itu berapa tahun, Ustazah? Kalau kita pikir sedikit, 70 bulan, 1 tahun 12. 5 tahun lebih, Syekh. Ya, 5 tahun lebih. Ini enggak, ini Ustazah 17 di sini. Di dalam bahasa Arab 17 aja. Terus lanjut. Maka Rifa'ah bin Qais, Fardan bin Amr, Ka'ab bin Al-Ashraf, Rafi bin Abu Raf, Al-Hajj bin Amr sekutu Ka'ab bin Al-Ashraf, Ar-Rabi bin Abu Al-Huqaiq, dan Kinana bin Ar-Rabi bin Abu Al-Huqaiq datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau beralih dari kiblatmu yang semula, padahal engkau menyatakan bahwa dirimu sebagai penganut agama Ibrahim?"
Kembalilah Ini kepada siapa? kiblatmu yang pertama. Ini siapa ini? Ini orang Quraisy. Quraisy. Ini orang aslinya orang musyrik. Dari ahli Quraisy tapi yang tinggal di Al-Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang atau pergi dari Makkah ke Al-Madinah, mereka itu orang Yahudi bilang, oh punya agama baru tapi ikut kiblat kita. Orang Quraisy bilang, ya kamu bilang ikut agama Ibrahim tapi kiblatmu ke kiblat Baitul Maqdis. Ini bagaimana itu? Dua-duanya. Rasulullah tidak selamat dari dua-duanya. Sekarang yang datang tadi semuanya itu orang Quraisy. Terus lanjut. Kembalilah kepada kiblatmu yang pertama, niscaya kami mengikuti dan membenarkanmu. Ucapan tersebut memiliki maksud untuk mengeluarkan Rasulullah SAW dari agamanya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Oke, terus Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka? orang-orang yang kurang akal. Berarti orang yang kurang akal itu yang biasa tolak pelajaran agama, yang biasa tolak apa namanya ini pahaman ahli ilmu itu namanya kurang akal, berakal. Hati-hati. Ini lihat saya qulu sufaha min nas. Terus lanjut. Apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Itu Dan jawaban Allah Ta'ala kepada Al-Fat. mereka. Kenapa Allah Ta'ala pilih Baitul Maqdis atau pilih Al-Ka'bah? Itu urusan kalau kita pakai istilah harian itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa kita masuk ke situ? Allah Ta'ala bilang sama mereka, lillahil masyriq wal maghrib, arah barat atau timur atau kanan atau kiri itu Allah Ta'ala pilih yang mana aja, kita tidak bisa atur. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha, yang dia hendaki tidak masalah. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Terus lanjut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, ini sudah kita pernah di dalam kelas ini kita jelasin. Nanti di hari kiamat berapa umat itu ingkar. Nabi kita belum sampaikan kepada kita. Allah Ta'ala tanya sama mereka. Nabi kamu sudah sampaikan atau belum? Mereka bilang enggak. Nabi mereka itu bilang saya sudah sampaikan. Coba tanya. Enggak ada saksi sampai umat Nabi Muhammad bilang kita tahu. Dari mana? Dari Al-Quran. Ini sekarang kita orang Muslim, ahli iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tahu Sayyidina Musa sudah sampaikan ke kaumnya. Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh. Dari mana? Dari Al-Quran. Itu sudah kita tahu. Di hari kiamat kita jadi saksi kepada nabi-nabi yang sebelum kita seperti Nuh, seperti Musa, seperti Lut, seperti Shu'aib, seperti ya nabi-nabi yang kita baca di Al-Quran. Ilyas. Kita jadi saksi apa itu? Saksi di hari kiamat Nabi Ilyas atau Nabi Nuh atau walhasil nabi yang sebelum kita sudah sampaikan kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Setelah kita jadi saksi kepada mereka atau membela Nabi tersebut, nanti Allah Ta'ala jadikan Rasulullah saksi kepada kita. Saya sudah sampaikan kepada mereka bicara ini atau cerita ini. Coba baca artinya. Wa kadzalika ja'alnakum, ulang lagi Ustazah. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu kenapa menjadi umat saksi. adil? Kenapa jadikan umat adil? Biar nanti kalau saksi tidak jahat. Ada saksi itu ada hal yang butuh kamu jadi saksi, tidak boleh kamu sembunyi sesuatu. Yang kamu lihat bilang ini kemarin jadi gini. Kalau kamu sampaikan atau sembunyi sesuatu itu haram. Allah Ta'ala berfirman, nanti kita baca di surat Al-Baqarah, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh.
Barang siapa tutupi atau sembunyi sesuatu dari saksian tersebut, itu nasallahu salamah wal afiyah, itu dosa di dalam hatinya. Ya, mungkin itu bagaimana saksi Syekh, maksudnya saksi itu jual, saksi beli, saksi ini lihat di acara nikah kita harus ada 2 saksi. Ya, dalam satu hari kamu bilang enggak, kamu hadir dari awal fulan sama fulan, tapi karena dia teman kamu atau karena dia kasih uang atau karena ini kamu bilang enggak, ini tidak ada sama fulan atau tidak punya hak. Kalau kamu tutup ini, nasallallahu salamah wal afiyah, ini dosa. Ya. Orang yang adil itu kasih. Yang dia lihat atau yang dia hadir bilang semuanya itu orang adil. Ini lihat Allah Ta'ala puji umat Nabi Muhammad, yang maksudnya kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan adil litakunu syuhada'a 'alan nas. Coba. Dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu La dan ilaha kamu. illallah. Nasallahu salamah wal afiyah. Jadi kita harus hati-hati. Nabi Muhammad sudah meninggal. Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi bisa saksi kepada kita bagaimana? Itu yang kita kemarin bilang. Apa itu? Kita kemarin belajar. Rasulullah, mereka tanya atau Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa kamu puasa hari Kamis? Hari Senin, hari Kamis. Dia bilang hari Senin karena saya tanggal lahir saya. Atau karena saya lahir di hari tersebut. Hari Kamis fiha ardul a'mal. Artinya apa itu ardul a'mal, Fira? Seperti istilah sekarang bilang lapor perbuatan orang manusia kepada Allah Ta'ala. Juga setelah Nabi pergi pasti dapat laporan. Itu dari mana hadisnya? Dari Rasulullah SAW. Dapat labur itu dari Rasulullah SAW bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku kebaikan untukmu atau baik untuk kamu atau kalian. Wafatku juga. Mereka bilang kalau hidup ya betul, karena kamu di antara kita, bisa ngajarin kita, bisa perbaiki salah kita, bisa betunjuk kita kalau ada salah. Tapi kalau wafat, Rasulullah bersabda, kalau wafat Allah Ta'ala jadikan atau kasih tugas ke satu malaikat, itu kasih tahu kepada saya, umatmu melakukan ini, umatmu melakukan ini, umatmu melakukan ini. Dari ini kita semuanya yang hadir, yang baca Al-Quran, ya ibu-ibu yang Masya Allah hari ini lagi puasa, bagus. Ya, Rasulullah bisa lihat puasa kamu. Rasulullah bisa lihat bacaan kamu. Rasulullah bisa lihat hadir khatam juga, baca Al-Quran. Semuanya perbuatan yang baik itu dapat lapor ke Rasulullah fulan atau fulana. Ayo sekarang kita hati-hati sama niatnya aja. Saya hadir karena fulana. Saya hadir karena fulan. Saya hadir malu dari fulan. Saya hadir malu dari syekh. Kalau syekh datang saya tidak ada, saya malu. Enggak. Luruskan atau meluruskan niatmu dulu. Kenapa? Karena Rasulullah lihat perbuatan atau amalmu yang baik di hari ini. Kamu keluarin sedekah sedikit ataupun besar, Rasulullah lihat, nanti dapat lapor ke Rasulullah SAW. Ini fulan keluarin sedekah sekian. Tapi pasti ini Rasulullah dan malaikat kasih semuanya yang di dalam hatimu. Ini tujuannya, ini atau maksudnya ini. Kamu hadir baca Al-Quran atau khatam Al-Quran, atau baca Al-Quran atau kajian dimanapun, ayo meluruskan niat biar yang dapat atau yang lapor kepada Rasulullah SAW itu yang baik. Itu sebabnya wa yakunur rasulu alaikum syahidan. Nanti Rasulullah jadi saksi kepada kita kalian. Terus Dan ini lihat saya tadi kurang jelasin. Mungkin ada yang bilang kenapa Allah Ta'ala dijadikan Nabi Muhammad salat ke Al-Qiblah, Allah Ta'ala tidak turun wahyu, wahai Muhammad kamu tetap ke Al-Ka'bah. Atau kenapa setelah dia Al-Madinah pindah ke Al-Ka'bah, Allah Ta'ala kasih tahu kenapa.
Terus wa kadzalika wa ma ja'alna. Fira lanjut. Lagi mute. Iya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelokkannya. Artinya Sebagai sebagai uji dan la ilaha cobaan dan illallah. sungguh. Itu kasihan mereka. Kasihan mereka yang di zaman Nabi Muhammad SAW yang ragu-ragu, oh ya kenapa itu kasihan. Berarti kalah di ujian. Tapi yang imannya kuat, itu yang bisa diam, ikut Rasulullah aja. Nanti kita belajar di sini setelahnya itu, setelah Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW pindah dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah, balik lagi ke Al-Ka'bah, itu mereka di dalam riwayat hadis karena itu pindah malam Isya, pada Isya turun wahyu, suruh Nabi Muhammad, sudah salatmu harus kamu pindah ke Baitul Maqdis, ke Al-Ka'bah. Oke, ini Isya di Masjid Rasulullah SAW. Ada berapa masjid di Al-Madinah? Bukan seperti sekarang, nggak ada WA di dalam grup kirim langsung, nggak ada TV, nggak ada live seperti sekarang. Kalau bulan Ramadan di TV 5 menit sudah besok Ramadan, semuanya seluruh orang Indonesia paham Ramadan. Itu mereka enggak. Salat yang di sama Nabi Muhammad SAW, salat Isya ke arah Al-Ka'bah. Oke. Yang di luar, ada satu orang di dalam riwayat hadis, setelah dia salat subuh, pergi, datang ke satu kampung, mereka lagi salat subuh. Itu yang sekarang namanya Masjidul Qiblatain. Masjid dua kiblat. Yang sudah pernah umrah biasa bawa mereka ke sana. Kenapa bilang Masjid dua kiblat? Karena tadi mereka di waktu salat subuh, ada riwayat salat zuhur. Ada riwayat salat zuhur. Ada yang bilang salat subuh. Tapi yang paling jelas itu salat zuhur. Salat zuhur. Kenapa salat zuhur? Karena dalam riwayat mereka dua salat. 2 rakaat ke arah Baitul Maqdis. Orangnya ini datang, kamu masih salat ke Baitul Maqdis. Tadi sudah dapat wahyu ke Rasulullah. Sudah pindah ke Al-Ka'bah. Mereka di dalam salat pindah. Di dalam salat. Dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Jadi masjidnya namanya Masjidul Qiblatain. Masjid dua kiblat. Di Mekah itu sih. 2 kiblat. Di Al-Madinah. Di Al-Madinah. Kenapa mereka salat 2 rakaat ke Baitul Maqdis? Salat 2 rakaat ke Al-Ka'bah Al-Musharraf. Lanjut terus, pasti ada yang ragu. Ini lihat iman mereka bagaimana. Luar biasa. Dalam salat mereka dengar, faham tujuannya apa, maksudnya apa, langsung di dalam salat pindah. Sama imamnya juga pindah. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini bergerak banyak, itu di dalam hukumnya dalam salat boleh. Ada aturan pasti bagaimana caranya, nanti kita belajar di buku fikih. Tapi kalau kiblatnya dari sini, ini sekarang kiblat saya ke sini sekarang. Dulu ke sini, pindah ke sini juga butuh berapa pergerakan. Juga ini masjid, bukan satu orang. Kalau satu orang ya boleh. Dari sini saya bisa ini lihat sekarang ke arah kiblat. Bisa ke sini langsung ke arah ini. Bisa ke arah kanan langsung karena saya sendiri. Tapi kalau jamaah, kita kasih bayangan jamaah berubah sampai jadi baris pertama, baris dua, bagaimana itu luar biasa. Tapi karena iman mereka kuat, tidak ragu, langsung salat atau berubah pindah ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Coba baca Ustazah, ibtilaan waktu baran, sungguh. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang amat berat. Betul, amat berat. Tidak bisa kuat dalam seperti itu. Tidak bisa tahan dalam seperti itu. Terus? Kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yakni berupa keyakinan dan yang Allah kokohkan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, yakni keimanan kalian dengan kiblat dan pembenaran kalian akan Nabi kalian. Dan ikutnya kalian pada kiblat terakhir.
Wa ma Dan kana Allah yudhi'a imanakum. Itu setelah Rasulullah SAW atau setelah dapat wahyu mereka pindah kiblat dari Baitul Maqdis, ada yang bilang, wahai Rasulullah, itu saudara saya kita kemarin meninggal, kita masih salat ke Baitul Maqdis, gimana keadaannya? Ini orangnya gimana? Allah Ta'ala bilang, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Imanakum bil qiblatil ula, tasdiqa nabiyakum, ittiba'akum iyahu, juga maka Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum, juga salat yang kemarin tidak mungkin Allah Ta'ala hilang pahalanya. Pasti pahalanya. Pasti dapat pahala dari salat kemarin. Inna Allah bin nasi terus. dan ketaatan kalian pada nabi kalian agar Allah berikan kalian pahala keduanya secara keseluruhan. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Ya manusia. Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Kepada Allah, manusia. Allahumma arhamna birahmatik. Nanti. Ya, tadi bilang itu ujian. Tapi juga yang kala di ujian tersebut masih ada kesempatan. Kita juga lagi kita baca di surat Tabarakal Mulk. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di dalam ujian. Kalau ini lihat di kuliah, di sekolah, kalau ujian kalah, ya kasih kesempatan lagi 2, 3. Ini manusia. Apalagi Allah Ta'ala. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Alhamdulillah ala ni'matillah. Terus, thumma qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 144, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Tadi karena Rasulullah sudah dapat kabar dari orang Quraisy, wahai Muhammad, kamu bilang agamamu agama Ibrahim, tapi kamu ikut agama Baitul Maqdis itu yang agama Yahudi. Yahudi bilang, wahai Muhammad, kamu bilang agamamu agama Ibrahim, tapi ikut kiblat kita. Ini bagaimana? Pasti Rasulullah jadi nunggu kapan Jibril turun. Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama, terus falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Coba Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu. Sebentar, kita berhenti sedikit-sedikit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, ulang apa itu yang kamu sukai sebelumnya? Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ya, ini kalau kita berhenti sedikit aja atau mungkin bilang fikir sedikit, Allah Ta'ala kasih Nabi yang dia pengen. Bukan yang Allah Ta'ala mau. Pasti itu takdir Allah Ta'ala. Pasti itu. Tapi lihat Allah Ta'ala masih bilang apa bahasa Indonesia. Masih ikut pilihan Nabi Muhammad SAW karena dia sayang sama Nabi Muhammad SAW. Habibullah. Oke. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha dia bilang, wahai Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi ridhak. Kalau kamu mau sesuatu, Allah Ta'ala kasih yang kamu pengen. Ya, dia pilih dari mana atau tahu dari mana? Dari ayat ini. Karena dia lagi nunggu. Tapi Rasulullah juga adab. Tidak bilang, wahai Tuhanku, balikin saya ke sana. Aku mau Baitul Maqdis. Doa, enggak. Dalam riwayat hadis enggak ada doa atau tidak ada dari Rasulullah SAW. Lagi nunggu aja. Tandanya apa itu? Lihat ke atas. Kapan Jibril datang. Allah Ta'ala qala falawannaka. Kita baca di surat Ad-Duha, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya apa itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Ya, nanti Allah Ta'ala kasihmu sampai kamu rela atau ridha. Apa itu? Kenapa turun ayat itu? Rasulullah langsung waktu turun ayat ini, Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, aku tidak rela atau tidak ridha ada satu dari umatku lagi siksa di dalam neraka atau sedang siksa di dalam neraka. La arda wa wahidun min ummati finnar.
La ilaha illallah. Falanwallinaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Coba, Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. La ilaha illallah. Subhanallah. Terus ayat yang berikutnya di surat Al-Quran, wala in ataita alladziina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Walau kamu kasih bukti-bukti ke orang Yahudi ini dari Allah Ta'ala, pasti mereka tidak ikutmu. Juga kamu tidak ikut mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatak. Tidak mungkin kamu ikut mereka, mereka tidak mungkin ikut kamu. Karena sudah fikiran. Sudah kamu wahai Muhammad ikut perintah Allah Ta'ala, tapi mereka masih ikut fikirannya sendiri. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa hadzal bait fi qalbina syam wan na'us naqatun tayyib. La ilaha illallah. Terus lanjut. Ini dibaca Syekh, yang dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa Ya. berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab Al-Injil dan Taurat mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sudah cukup, Fira? Syekh. Enggak, cukup baca ayat ini. Karena seperti tadi bilang sama kamu, ini semuanya nanti kita belajar di buku tafsir. Tapi ini cerita bagaimana, kenapa turun ayat tersebut, itu ada sebab. Itu yang namanya di ilmu Al-Quran, asbabun nuzul. Oke, Kitman al-Yahud lima fit Taurah. Ayo, sudah ada. Lanjut ya Syekh, orang-orang Yahudi merahasiakan isi kebenaran yang terkandung dalam kitab Taurat. Oke, coba ayo baca. Ibnu Ishaq berkata, Muaz bin Jabal, saudara Bani Salimah, Sa'ad bin Muaz, saudara Bani Abdul Ashhal, dari Kharijah bin Zaid, saudara Bani Bal Harits bin Al-Khazraj, bertanya kepada beberapa pendeta Yahudi mengenai sebagian kandungan Taurat. Hanya saja mereka merahasiakannya, serta menolak dengan keras untuk memberi penjelasan. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang sikap orang-orang Yahudi tersebut di surah Al-Baqarah ayat 159. Artinya apa? Ya, betul. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. La haula wa la quwwata illa billah. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Itu siapa? Ini hukuman untuk siapa? Orang yang mengubah isi kitab Allah. Ini lihat mereka buat At-Taurat, tapi juga Al-Quran. Kamu punya ilmu, kamu faham hukumnya. Ada yang tanya sama kamu nggak mau kasih jawab. Kamu masuk. Karena ini lihat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Kalau hukumnya belum, seperti berapa kali mereka tanya kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah belum tahu jawabannya, itu tidak masuk. Tapi setelah Rasulullah kasih tahu, ini lihat cerita-cerita, ada berapa cerita yang kita belajar di buku At-Tafsir. Kadang-kadang ini keluarganya, seharusnya Nabi diam, tidak bilang.
Tapi ya kalau Rasulullah ikut seperti ini, tidak sampaikan kepada umatnya ayat tersebut, ya ini termasuk atau masuk di ayat ini. Tapi Rasulullah itu tidak mungkin. Orang Yahudi mereka tanya, ini Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz, Kharijah bin Zaid, mereka tanya tentang berapa hukum yang ada di buku At-Taurah. Mereka tidak kasih tahu. Padahal sudah ada di At-Taurah. Bukan ilmu yang mereka tidak tahu. Enggak, ilmu yang sudah mereka tahu, yang sudah ada, yang dapat jelaskan dari di buku At-Taurah. Allah Ta'ala kasih tahu bagaimana hukum untuk orang yang melakukan hal seperti ini. Seperti ini. Kita faham hadis. Ada yang tanya, ya Ustaz, hadis ini bagaimana? Saya tahu hadisnya, bilang enggak tahu, enggak mau kasih karena dia bukan ahlinya, atau karena orangnya tidak bagus, atau saya tidak suka sama beliau, atau enggak mau kasih biar tidak jadi lebih afdal dari saya. Itu na'udzubillah. Na'udzubillah bisa masuk di ayat. Saya tahu hukum tajwid. Hukum tajwid. Fulana tanya sama saya 2 kali, 3 kali. Fulana bagaimana ini? Ada PR. Saya tahu hukumnya. Tidak mau kasih. Tidak mau kasih tahu di hukum tersebut. Itu masuk di ayat ini. Jadi hati-hati. Kenapa saya sering bilang sama murid saya yang ikut di kelas-kelas tahsin, baca, ayo mulai ngajarin orang lain. Takut kita masuk di ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yalam. Takut saya takut murid saya masuk di ayat ini. Kenapa? Karena pasti walau bacaannya masih bacaannya belum lancar, tapi pasti dia bisa bantu ibu yang bacaannya masih bata-bata. Silakan mulai. Jangan nunggu sampai dapat ijazah. Jangan nunggu sampai jadi alim. Jangan nunggu sampai jadi bacaan saya lancar. Jangan nunggu sampai saya hafal Jazariyah. Ya, jelaskan atau bantu saudara yang kamu sudah paham. Dapat pahala, dapat bantuan latihan, juga tidak masuk di ayat ini atau dilaknati Allah Ta'ala kepada orang yang sembunyi ayat tersebut. Olah lagi Ustazah, artinya innalladzina, Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan apa yang jelas. kami turunkan. Ini kenapa saya tadi bilang ini bukan khusus orang Yahudi. Al-Quran turun dari Allah Ta'ala atau tidak? Ya, dari Allah Ta'ala, Syekh. Sudah, itu masuk. Terus? Apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah Terangan yang jelas. Artinya sudah jelas. Syekh, saya ragu. Saya tidak tahu hukumnya benar, tidak tahu. Ya, betul, tidak masalah. Dia bilang sama beliau, enggak tahu, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Tapi saya sudah tahu. Saya sudah paham hukumnya. Enggak mau kasih. Saya ragu, ini masalah lain. Ragu. Kalau ragu, ini masalah lain. Ya, saya takut. Kemarin dengar, tapi takut yang benar ini atau tidak. Bisa sampaikan kepada mereka, tadi saya dengar seperti ini, tapi saya ragu. Yang benar ini atau yang ini. Tidak masalah. Yang penting jangan sampai tutup atau sembunyi semuanya. Terus lanjut. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Ini cukup dilaknati Allah Ta'ala, ya kan Bu Fira? Iya. Kalau Allah Ta'ala dilaknati sama hamba, dalam riwayat hadis laknat Allah Ta'ala itu ikut orang tersebut sampai turunan ke-7. Nasallallahu assalamu alaihi. Bahaya sekali. Ya, kalau dapat laknati kepada fulan, si fulan ini karena dia melakukan salah atau yang dia sembunyi ayat Al-Quran seperti ini. Di dalam riwayat hadis itu kalau Allah Ta'ala melaknati orang, dilaknati orang itu bisa sampai turunan ke-7. Jauh sekali, masalahnya bahaya sekali. Jadi hati-hati. Tapi di sini biar tambah mereka takut, ini wa yal'anuhumul la'inun. Masih ada dilaknati orang lain. Orang lain dilaknati orang lain di hadapan laknati Allah Ta'ala, laknat Allah Ta'ala, ya sudah cukup. Tapi biar kita faham dosanya itu terus menerus, tidak berhenti. Ya. Ini Rasulullah SAW kasih tahu orang Muslim tidak al-mu'min laisa bila'anin wala ta'an.
Laisa bil'an. Di sini orang Indonesia bagus sekali, tidak pakai laknat itu. Ya, orang Arab kalau dia marah sama kamu langsung laknatullah alaik. Wah, astagfirullahaladzim. Laknatullah Laknatullah. alaik. Ya, itu bahaya. Bahaya. Tidak boleh, Rayyan. Kenapa ulang lagi seperti saya? Tidak boleh. Itu orang Arab sifatnya seperti itu. Ini sifat yang buruk sekali, tidak bagus. Kadang-kadang anak kecil, masih anak kecil, dia dengar ayahnya, ibunya, kalau marah langsung ini laknatullahi alaik, la'anahullah. Padahal tidak boleh. Rasulullah bersabda, al-mu'min laisa bil'an. Orang mukmin sifatnya tidak pakai kata itu tersebut. Wala bita'an. Ya, Rasulullah ngajarin kita kapan bisa dapat laknatullah. Ini yang paling jelas di yang sembunyi-sembunyi ayat Al-Quran atau buku Al-Quran atau bilang ilmu agama. Walau ilmu dunia. Tidak mau kasih tahu kepada orang lain, bisa masuk. Tapi yang paling bahaya itu ilmu agama. Kalau ilmu dunia, ya bagaimana saya bikin jendela, dia orangnya takut nanti kamu ambil rahasia kerjaannya. Ini masuk atau tidak? Ya, kalau dia orang butuh, kalau orang mau belajar biar cari rezeki, ya masuk. Kamu masuk. Walau saya, Syekh, saya tukang kayu. Walau kamu tukang kayu karena kamu sembunyi ilmu yang seharus kamu kasih ke orang lain. Itu ada beberapa orang takut juga. Yang kita lihat di Hadramut, di kota Yaman, di negeri Yaman. Itu ada beberapa orang kalau kamu bilang mau tanya sama beliau ini bagaimana saya perbaiki, dia kasih gini. Kenapa? Takut masuk di ayat ini. Padahal itu ayat khusus ilmu agama. Tapi dia bilang takut. Terus nanti dapat rahasia rezekimu atau rahasia kerjaanmu, dia bilang rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari kerjaan. Kalau kita lihat seperti ini atau jadikan hati kita jadi seperti ini, benar kita orang mukmin ahli agama benar-benar. Tapi kalau dia tidak mau tidak kasih tahu kepada orang lain takut rezekinya kurang, ini salah. Nasallallahu berarti tidak yakin tentang rezeki dari Allah Ta'ala. Kamu belum yakin rezeki dari Allah Ta'ala. Terus waqala Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyeru orang-orang Yahudi untuk masuk Islam dan memperingatkan mereka akan siksa Allah. Rafi bin Kharijah dan Malik bin Auf berkata, "Wahai Muhammad, kami hanya akan mengikuti apa yang kami peroleh dan dari leluhur kami, karena mereka lebih bijak daripada kami." Lalu Allah Ta'ala menurunkan tentang ucapan mereka berdua di surah Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Allahu a'lam. Ini lihat kita masih di ayat 170 dari Al-Baqarah. Tapi semuanya jadi di Al-Madinah sama orang Yahudi. Masih ada berapa cerita-cerita, insya Allah kita selesaikan di minggu depan. Kalau dapat minggu depan, kalau ya mungkin belum minggu depan belum juga, tapi insya Allah kita tetap lanjut biidznillah minggu depan. Jika kita sehat, afiat juga, kalau jika juga saya ada, insya Allah lanjut. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum, masyaallah. Alhamdulillah, waffaqana Allah wa iyyakum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-istima' wal intifa'. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.